Penghormatan profesi PRT. Setelah penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga PRT diakui negara sebagai sebuah profesi. Lewat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Undang-Undang PPRT oleh DPR kemarin, negara ini menjadi semakin beradab. Negara kini mengakui PRT sebagai sebuah pekerjaan formal, sebuah profesi layaknya presiden yang diatur undang-undang akan hak dan kewajibannya. Pengesahan undang-undang itu sekaligus sebagai bentuk upaya negara menghapus jejak atau praktek perbudakan di zaman modern ini. Terlalu kasar memang jika menggunakan diksi perbudakan dalam menyebut profesi PRT sebelum adanya undang-undang itu. Namun dalam kenyataannya sehari-hari kita semua harus mengakuinya. Mulai dari tiadanya kontrak kerja, jam kerja yang tidak jelas, bahkan tak sedikit PRT yang dianiaya oleh majikannya. Secara tak sadar pun, hingga kini masih banyak yang menyebut PRT dengan pembantu. Memang tugasnya ialah membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi sebutan itu telah menempatkan mereka sebagai warga kelas 2, bukan sebagai profesi yang tengah dilakoni. Itu baru bicara soal sebutan. Belum lagi soal jam kerja PRT yang nyaris tanpa batasan yang jelas. Bangun mulai subuh karena mesti menyiapkan segala hal karena majikan dan anaknya yang hendak berangkat ke kantor dan sekolah. Siang beres-beres rumah hingga memasak. Tak jarang malam pun masih harus menemani anak majikan menggarap pekerjaan rumah. Dari semua aktivitas itu, hanya saat tidurlah yang menjadi waktu bagi mereka merasakan indahnya memiliki diri sendiri. Waktu tidur menjadi waktu yang sangat berharga buat mereka. Nyaris tak ada libur karena di akhir pekan pun mereka juga harus menjalankan pekerjaan rumah tangga. Dari semua tugas yang nyaris hampir 1 kali 24 jam itu, bahkan 7 hari seminggu, upah yang dibayarkan kerap tak sepadan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Besaran upah lebih didasarkan pada kesepakatan awal dan PRT dalam posisi yang lemah karena membutuhkan pekerjaan akibat keterdesakan hidup. Keberadaan mereka sama sekali tak tersentuh oleh Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Sekalipun undang-undang itu telah diubah 2 dekade kemudian oleh Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja, profesi PRT tak diatur sama sekali. Padahal, 2 undang-undang itu mengatur hubungan kerja, hak-hak dasar pekerja yang meliputi upah, cuti, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari semua fakta itu, tak berlebihan kiranya dan kita harus mengakui bahwa kita masih menjalankan praktek perbudakan di zaman modern ini, bahkan di saat usia Republik ini menuju hampir 1 abad. Karena itu, kita patut mengapresiasi DPR periode ini yang akhirnya mengesahkan Undang-Undang PPRT tersebut. Setelah sempat terombang-ambing 2 dekade lamanya, undang-undang yang masuk ke DPR sejak 2004 itu akhirnya menjadi kado yang indah di peringatan Hari Kartini kemarin. Undang-undang itu sekaligus menjadi landasan hukum khusus bagi PRT, bersifat lex specialis, sehingga bisa mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam peranata hukum, aturan spesifik yang didahulukan daripada aturan umum untuk menjamin kepastian hukum, terutama jika kedua peraturan berada pada hierarki yang sama. Maka dari itu, pemerintah lewat kementerian terkait tak boleh lagi berlama-lama untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan dan pengawasannya. Jangan sampai bilai tersebut berakhir sekadar menjadi macan kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Undang-Undang PPRT harus menjadi instrumen hukum yang konkret dalam memberikan penghormatan, perlindungan, serta keadilan bagi sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.